Saya kan maunya berteman sama siapapun. Buat saya satu musuh kebanyakan. Ya 1000 teman kekurangan saya. Agama apapun ya. Agama apapun, sukunya pun apa. Nggak ada agama juga kita temenin. Kayak burung-burung itu, Pak. Itu nggak ada agama. Tapi setiap pagi dia datang, saya kasih jagung. Toleransinya umat Islam luar biasa. Ini salah satu yang bawa saya masuk Islam sebenarnya. Ya, ini yang saya nanti-nanti ini, saya udah 500 orang kali podcast, dan kemana gue cari orang satu ini. Dulu bos gue waktu gue kerja di salah satu stasiun swasta. Karena beliau waktu itu komisaris, kita ke beberapa acara. Gue cari-cari, akhirnya dapat. Ternyata udah muncul di mana-mana. Jadi saya berusaha supaya gue tuh nggak ngulang ya pertanyaannya. Sudah hadir, ini idola gue. Insya Allah ya, gue berdoa banget saya bisa, masa tua gue itu nggak masalah kekayaan sih, tapi kedermawanannya, sosialnya, perhatian sama orang. Tamu saya ya Haji Muhammad Yusuf Hamka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Alun ya? Siap. Nama saya Alun Yosef waktu kecilnya. Gue bingung mau nanya apa, udah ditanyain orang semua. Tadi bawa bijinya nggak? Bapak bawa biji nggak kesini? Enggak, bawa bante. B4 NTE, bukan ngebantai, itu bante, Bante itu ulamanya Buddhis ya. Bante, saya pernah wawancarain Bante Utamo. Bante Utamo. Jadi Bapak ada biji, BI1JI biji. Biji, ada B3RAK juga. Berak. Ada begah juga ada. Ada betul ya? Ada betul, Iya. ada besar, ada. Ada besar. Jadi kalau saya sambungkan, misalnya ya, ada bebek ya. Ada bebek. Ada bejo. Bebek, bejo, begah, berak, besar betul. Kenapa begitu, Be? Seneng aja? Lucu-lucu aja. Lucu-lucu. Habis dunia ini terlalu Serius kali ya? stres, serius, itu Iya. buat apa? Kita buat relax sedikit lah. Jadi, kalaupun orang-orang ngelihat nomor mobil saya kan paling tidak dia kagak stres, dia lihat, oh ada berak, warnanya kuning pula kan. Saya udah ngikutin ya cerita. Dari dulu ya, waktu saya masih kerja di Indosiar, gue sebut aja. Ya, beliau komisaris. Saya dulu berjaya juga Indosiar, ada Siapa Berani, Joshua, segala macam. Sampai sekarang nih, jeans beli di mana nih, Pak? Ciamplas. Ciamplas. Alhamdulillah. Berapa ratus ribu? Ini kalau nggak salah yang masih zaman 150.000. 150.000. Ini udah hampir 20 tahun nih, Jin. Jam? Udah bela. Seiko. Seiko masih. Ya. Lihat aja Seiko. Nggak ada masalah. Bapak nggak dibanting-banting. Oh, soalnya bukan Jadi jam nggak miliar. Rolex yang kan ada yang jam-jam puluhan miliar, Pak? Enggak ya? Muternya sama. Sama, iya. Nggak ada yang lebih cepet juga ya, Pak? Ya? Nggak ada yang lebih cepat. Emang kalau mahal cepetan enggak juga ya? Enggak, dan nggak juga bikin tambah hoki kan, nggak bikin juga. tambah kaya kan. Diincar orang iya ya? Dibacok orang iya kalau mahal-mahal. Kalau ini kan siapa yang mau? Sepatu apa tuh, Be? Pakalolo, buatan lokal. Masya Allah. Pakalolo, asli. Pakalolo. Pakalolo. Boots. Betul kan, Pakalolo. Iya, Pakalolo boots. Ya, Ya Pakalolo. 300.000. Dan nggak pakai kaos kaki, memang selalu nggak pakai kaos kaki. Iya, kalau mau rapat aja pakai kaos kaki. Abis bagaimana? Anak kampung biasanya care gitu. Baju agak mahalan dong, Lacoste. Ini baju Lacoste ini Casio. Casio. Apa? Pas ulang tahun kasih orang. Kasih orang. Jadi Babe itu memang terbiasa hidup sederhana gitu ya? Bukan terbiasa hidup sederhana. Dari dulu? Terbiasa pakai barang-barang yang nggak bikin gatal badan pokoknya. Jadi kalau yang mahal-mahal biasanya badannya gatal, nggak cocok saya. Bukan sebaliknya ya? Iya, jadi ya kalau yang murah-murah mah emang badan saya badan murahan kali ya. Jadi cocoknya sama yang badan kain-kain murah gitu. Dulu main di kali gitu kan? Nah, dulu mandi di kali, Nanti kita dagang cerita asongan. itu. Iya. Jadi ke pasar Loak masih oke. Oke, alhamdulillah nih. Cerita Be, beli Ini ini, gede. peci Wah, itu? keren kan? Kopiah itu? Ini Kopi Haji. hasil loa. Oh, keren kan? Beli di mana nih? Di Jembatan Hitam kemarin, baru hari Minggu tanggal 6. Keren kan? Saya pakai ini kalau jalan, kalau pas mau sholat saya pakai ini. Ya ini yang lucu ini waktu kemarin hari Minggu saya kan makan sarapan di Gang Lele, makan sate, ada pemain keroncongnya namanya Sate Keroncong di samping Polres Jakarta Timur di gang. Terus habis makan saya keliling habis orang-orang jalan di mall. Mall saya kagak ngerti itu apa, pakai peduli lindungan, apa pakai barcode, saya kagak ngerti. Iya, akhirnya saya keliling ke situ aja. Saya bilang saya jalan aja sendiri, saya nyupir sendiri. Terus ada pengamen, kita interaksi sama pengamen, ngobrol. Tahu-tahu ada beberapa media TV yang
Datang, saya pikir nginin pengamen, kok jadi jepret-jepretin saya juga, saya kabur aja. Saya kabur, saya cari peneti, dapat peneti yang gede-gede, yang kayak dulu pelawak-pelawak ada yang gede tuh. Usus, ya, abah usus. Saya beli, berapa duit? 5.000, saya tawar, 10.000 boleh nggak? Dia bilang, 4.000 deh Pak, tetap bayar 10 deh. Nah, orang kecil tuh, ditawar lebih mahal, dia kagak mau. Ini juga ya? 35.000, saya tawar 40.000, dia bilang 30.000, ya tetap saya bayar 40.000 gitu kan. Jadi, biasa ya. Dan lucunya lagi, saya beli kaki meja. Kaki kursi supaya nggak berisik, yang karetnya. Saya beli di sana. Jadi waktu saya beli di sana, dia bilang, Pak, 3.500 satu. Saya bilang, saya mau beli 20. 4.000 boleh nggak? Enggak, 3.000 aja deh Pak, katanya gitu. Nah, itulah orang kecil. Jujurnya bukan main, gitu. Jujur apa nggak ngerti deh? Dikira ngeledek kali, Pak? Enggak. Mungkin dia kira ngeledek, tetapi mungkin dia pikir, nih orang mau nawar beneran apa kagak. Tapi begitu saya kasih itu, dia bilang, Alhamdulillah. Luar biasa. Itu mereka kan membahagiakan orang sebagian dari iman. Tapi ada nggak konsisten ya? Kenapa ya? Semua yang murah-murah kecuali mobil ya. Nah, itu. Bapak punya Bentley, Rolls Royce, punya. Dulu Lamborghini, Range Rover, mobil. Punya. Kemarin gue dengar mau beli Lexus di Nuri Salim 5 ya sekaligus ya. Iya, L350. Iya. Nggak konsisten deh. Semua murah-murah kecuali mobil. Gini, kalau mobil gue dikasih orang. Ya bener. Bener. Semuanya gitu. Kan kantor-kantor saya kan banyak saya kerja. Mereka nggak gaji saya kan nggak mau terima gajinya. Tapi saya, karena dulu waktu kecil, kepengen naik mobil, susah harus nemplok truk. Naik truk. Terus turunnya pun harus lompat, nggak boleh turun pelan-pelan begitu, keseret kita, lompat, udah kayak pemain kungfu aja kita lompat gitu. Nah begitu sekarang udah enak, semua di perusahaan yang saya kerja, saya selalu minta mobil. Nah kalau mobilnya misalnya jatahnya 1 miliar, saya kepengen mobil yang 2 miliar, udah deh saya yang tambahin 1 miliarnya gitu. Tapi kan nanti 5 tahun penyusutan buat saya itu barang. Gitu, jadi. Oh di COP semua artinya? Iya, COP. Komisaris di berapa perusahaan nih, Be? Saya alhamdulillah Indosiar masih. Indosemen masih. Indosemen udah enggak. Indomobil. Terus di beberapa CMNP perusahaan masih. CMNP dan The Group anak-anak perusahaannya ada 6. Itu saya malah bahkan ada yang jadi direktur utama. Saya jadi presiden direktur di Cisumdawu yang sedang dibangun ke Bandara Kertajati itu 62 kilo tol. Terus kemudian di Soreang Pasir Koja. Oh itu yang syariah itu ya? Iya, rencananya itu. Terus saya juga. Ancol juga ya? Ancol itu saya penasehat. Putri saya sebagai dirut. Fitri. Fitri. Nah, kemudian Citra Marga Surabaya. Dari airport ke Waru, saya presiden direktur. Terus yang di Desari, Depok Antasari, itu presiden direktur. Saya nggak kepengen jadi presiden direktur, tetapi this is my baby. Saya harus rawat, saya harus pastikan barang ini akan selesai. Dan saya punya komitmen kepada pemerintah, terutama kepada Pak Menteri Basuki dan Bapak Presiden. Bandara Kertajati akan, jalan tolnya akan selesai, insya Allah Agustus ini, 17 Agustus. 2022, sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengakses ke Bandara Kertajati, sehingga Bandara Kertajatinya tidak mangkrak. Menjadi hidup. Dia hidup, dan dia pasti hidup. Dan saya komitmen, saya bilang, semua resources saya akan saya gelontorkan untuk membantu itu. Karena ini adalah proyek kebanggaan kita, proyek nasional. Negeri membutuhkan kita. Jangan biarkan negeri berjalan dengan BUMN. Kalau BUMN-nya tidak sanggup, kita sama-sama mensupport, kita bergandeng tangan swasta dengan BUMN. Dan ini kolaborasi BUMN dengan swasta. Kami dengan Berantas Abipraya dan dengan Waskita Karya. Dulu PP ada di situ. Dan kontraktornya mostly BUMN, Adikarya, Wijaya Karya, Waskita. PP, Waskita masuk, Berantas juga masuk semua. Jadi kerjasama lah kita semuanya. Pak Yusuf, jadi boleh dong kalau Bapak dibilang raja jalan tol ya? Menurut saya kelebihan itu bukan raja. Jadi punya berapa jalan tol? 6, 7? 6 kali ya. 6 tetapi yang pasti jalan tol kita nggak panjang-panjang. Tetapi gemuk-gemuk dong. Gemuk-gemuk. Itu rezeki anak soleh. Sepi ngapain? Yang penting daging khas. Daging khas daripada pakai tetelan. Banyak tapi tetelan nggak apa-apa. Nah itu. Ya. Kita main di dalam kota dan inner city, lingkar kota. Kecuali Cisumdawu itu pengabdian kita. Jadi itu karena BUMD Jawa Barat waktu itu yang memegang konsesinya.
belum bisa menyelesaikan. Nah, kami diundang dan kami sebagai partner, dan ini kita lihat Pak Jokowi, Pak Basuki ingin menggalakkan ini, kita sama-sama bergandeng tangan dengan pemerintah, dan alhamdulillah sekarang udah seksi 1 udah buka. Ya kan? Insya Allah nanti sampai Agustus sudah sampai seksi 6. Dan itu nanti ke Cirebon dari Bandung just need 1 hour. Nyambung. Need 1 hour. Sekarang bisa 4-5 jam. Sekarang 1 jam. Ke Bandara Kertajati cukup 1 jam. Pak Yusuf itu nggak ada yang dendam sama pemerintah, kan 5 kali kena tahan ya. 5 kali di penjara kan. Udah gila lah Pak Yusuf. Iya. Nggak ada dendam-dendamnya. Kenapa harus dendam? Kalau memang bandel dulu? Ya, kita bandel 1. Dan kalau di penjara 1, bandelnya kita atau begonya kita. Cuma 2 itu. Cuma 2, bandel atau bego kita. Iya. Ya, dari 5 itu yang mana yang bandel, mana yang bego, Pak? Yang waktu peristiwa Malari tahun 74, saya kena jam malam. Jadi jam malam Bapak keluar? Saya keluar, saya mesti di jalanan. Itu, ya memang jujur sih. Ikut demo juga dong? Ikut demo. Waktu itu saya di Trisakti 74. Ya, kecomot lah waktu itu. Kena comot. Terus tahun 78 saya kena di Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Itu gara-gara saya melaporkan ada pencurian kayu di tempat saya. Ternyata itu orang berkolaborasi dengan oknum-oknum di sana. Akhirnya saya ditahan. Kena 2. Terus peristiwa Lapangan Banteng tahun 82. Waktu itu ada kampanye Golkar diserbu sama P3. Oh, P3. Tapi saya nggak ikut. Di kampanyenya saya nggak ikut. Cuman ada masa berduyun-duyun masuk ke kampung saya. Kebenaran saya wakil RW di Pasar 03 Baru, ya? di Pasar Baru. Saya bilang, kalian orang Islam. Jangan ngerusak. Saya bilang, yuk kita takbir. Kita takbir semua. Dia kaget. Nah, mereka ikut takbir. Setelah mereka takbir, kita arahkan. Kita jangan di sini. Enggak, dia bilang nih rumahnya Chinese nih, kita harus bakar. Chinese-nya kayak gue, Chinese Muslim, nggak boleh lu sama Muslim gitu. Nurut mereka, tapi saya digotong sama mereka. Begitu digotong, dipotret sama Intel. Nah, malam saya jaga malam. Waktu itu malam di pos RW. Tahu-tahu datang 10 mobil dari kepolisian. Nanya, yang namanya Yusuf Hamka siapa? Saya, dia bilang. Dibacain surat penangkapan. Lah, kenapa saya ditangkap? Bapak yang menggerakkan, katanya. Gerakin apa? Gua ngamanin kampung. Lu tanya aja, nggak bisa dibawa. Dibawa dulu saya diciduk. Diciduk 3 hari, diinterogasi. Terus orang-orang kampung melihat saya karena saya ditangkap itu, semua bikin surat pernyataan bahwa saya yang mengamankan kampung. Akhirnya juga setelah itu Ibu Adam Malik kan karena waktu itu memang semacam ibu angkat saya juga ngirim ajudan. Kenapa sih Yusuf tuh katanya? Ditanya, saya jelasin sama ajudannya kalau nggak salah Kolonel Polisi Ibu Ratna. Saya bilang, Kak Ratna, nih jelasin ke Ibu. Akhirnya Ibu nelpon kepada Kapolri waktu itu, Kapolrinya siapa saya lupa, bahwa itu anak kemarin 2-3 hari lalu baru ikut saya ke Medan. Kampanye Golkar di sana, jadi nggak mungkin dia nyerang Golkar katanya. Akhirnya diperiksa semua, yang periksa selain polisi 5 angkatan itu. Ada Skogar dari Garnisun tuh. Terus ada Bakin, waktu itu Bakin. Ya kan? Terus ada Pangkop Kaptip. Wah, keren yang periksa. Terus ada dari Kejaksaan. Akhirnya saya dilepaskan, murni. Nah, begitu saya dilepaskan, pulang saya ingat sore itu saya minum es Medan. Tahu-tahu malamnya saya dipanggil. Panggil sama Bu Adam Malik, suruh ikut ke Istana Bogor. Bu Nelly? Iya, Bu Nelly sama Pak Adam. Waktu itu suruh ceramah kepada ulama se-Jawa Barat. Ceritakan apa yang terjadi. Waktu itu ulama Jawa Barat itu Kiai Haji EZ Mutakin. Yang karismatik juga ya? Oh, karismatik. Dia yang punya Unisba. Yang rektor Bandung ya? Di situ. Akhirnya waktu saya umur belasan begitu, saya bisa ceramah di Istana Bogor di depan ulama karismatik se-Jawa Barat. Keren kan, rezeki anak soleh. Gara-gara ditangkap, akhirnya kita dikasih ceramah. Suruh ceritakan, Pak Adam Malik tuh sayang banget sama saya, Bu Adam juga. Makanya budi baiknya saya nggak pernah lupa itu. Terus yang keempat, kena di mana lagi, Pak? Abis di situ 82 Banteng, 87. Waktu itu saya buat kebulatan tekad. Tentang ya. Bukan. Oh, yang mendukung itu. Mendukung, tapi ya itu sensitif lah. Saya dukung Pak Harto. Sebenarnya saya nggak ditangkap, cuman yang wakilnya yang saya dukung, jadi bikin saya ditangkap. Tapi udahlah, itu nanti offline aja dah. Terus terakhir itu berempat. Kemarin ini diperiksa sama itu gara-gara pemberian Man of the Year kepada Habib Rizik waktu 2016.
Itu kita memberikan Man of the Year kepada Habib Rizik karena memang waktu itu kita lihat bahwa mereka demo adem dan ada saudara-saudara kita orang Katolik yang mau kawin di katedral malah dikasih jalan, diangkatin baju pengantinnya. Itu kan sesuatu yang membanggakan. Humanis ya Pak ya? Ya, jadi itu kita kasih Man of the Year. Akhirnya saya dipanggil, ya diinterogasi. Ya saya cuma bilang sama teman-teman gini, Bapak-bapak harus mengerti. Ini saya membantu menyelesaikan sebagian pekerjaan rumah Bapak-bapak. Kalau kami tidak datang, saya bawa lintas agama, bukan Yusuf Hamka seorang. Dari teman-teman Katolik, Konghucu, Buddha, termasuk yang Muslim semua, yang Muslim Tionghoa, datang ke sana. Kami bilang bahwa adapun penistaan agama bukan mewakili komunitas kami. Ini pribadi-pribadi. Bahwa kami tidak masalah dengan teman-teman Muslim. Bahkan kami selalu bisa bersatu padu kalau ada kegiatan apa-apa. Jadi tolonglah Habib Rizik, mohon dimengerti. Akhirnya Habib Rizik juga langsung mengumumkan hari itu. Teman-temanku, umatku, waktu itu dia bicara di Front TV kalau nggak salah. Bahwa mulai hari ini jangan kita samakan komunitasnya, tapi kita bilang penista agama. Jangan benci kepada orang Tionghoa, tetapi kepada penista agamanya. Akhirnya reda. Suasana hari itu panas, Bang Helmi. 2016 tuh ya? 2016 akhir. Dan saya tanggal 28 Desember kalau nggak salah saya ke gunung, ke pesantrennya Habib Rizik, lintas agama. Saya lagi sakit flu hari itu. Saya pentingkan, saya meredakan suasana. Itu kan tegang. Itu di musola-musola, di kampung-kampung. Saya kan suka sholat turun ke bawah, turba. Itu sudah diprovokasi. Kalau kita ketemu si Tionghoa, kita ludahin. Kalau sampai kayak gitu? Iya, kalau sampai diludahin, si Tionghoa kan ada yang diem ngalah, ada yang ngelawan, Pak. Iya. Kalau ketemu teman-teman Tionghoa dari Medan, Pontianak atau Belitung, itu kan galak-galak juga. Kalau ngelawan kan jadi perang. Makanya saya bilang, ayo kita datang, kita bikin suasana di. Saya datangin ke Habib Rizik. Saya bilang, nggak ada teman-teman Tionghoa yang melegalisasi apa yang dikatakan oleh teman kita yang namanya ya menista agama. Akhirnya mereka ngerti. Nah, sehingga terjadi persahabatan di antara teman-teman Habib Rizik dengan saya. Sampai sekarang kita berteman baik. Ya kan, saya kan maunya berteman sama siapapun. Buat saya satu musuh kebanyakan. Ya 1000 teman kekurangan saya. Agama apapun ya? Agama apapun, sukunya pun apa. Nggak ada agama juga kita temenin. Kayak burung-burung itu, Pak. Itu nggak ada agama. Tapi setiap pagi dia datang, saya kasih jagung. Bahkan kalau ada burung-burung kuntul, burung-burung laut itu datang ke tempat saya. Saya beliin lele, saya potongin lele, saya kasih makan. Itu karena makhluk Tuhan juga. Makhluk Tuhan. Masuk Islam umur 23 ya? 24. 24. Tahun 81 kalau nggak salah, Be? Yes, 24. Ya, saya kan lahir tahun 57. 57. 81 betul ya? Iya, 23 going to 24 actually. Iya. Inspirasinya kayaknya gue baca, apa iya cuman sering lihat orang sholat gitu. Tiba-tiba Babe tergerak untuk datang ke Masjid Al-Azhar ya? Dan akhirnya jadi Islam ini telah membentuk karakter saya dari muda sebenarnya. Karena teman-teman saya Islam semua dan kalau orang bilang bukan kaum abangan, kaum yang tidak bersendal, nyeker gitu semua. Yang di Pasar Baru nih? Di Pasar Baru, Krekot besar. Krekot ya? Krekot Bundar itu. Bapak lahir di Krekot Bundar. Krekot Bundar ya? Orang tua saya kelahiran Kalimantan Timur semua. Kami di situ nyeker. Jadi nyeker, pernah satu hari, depan rumah saya kan masjid. Jadi selain karena teman-teman Muslim, terus lihat teman-teman sering sholat, depan rumah saya masjid. Ibu saya waktu itu sakit nyaris stroke. Pas di depan rumah saya, speaker toanya ke tempat kami, ke rumah kami. Saya waktu itu kan banyak teman-teman Muslim, walaupun saya belum Muslim, saya berinteraksi. Bergaul ya? Bergaul. Saya bicara sama pengurus masjidnya, saya bilang, Pak Kiai, saya manggilnya selalu Pak Kiai kan, pokoknya pengurus masjid saya anggap Kiai lah. Kalau dulu orang bepeci saya anggap Kiai pokoknya gitu kan. Saya bilang, Pak Kiai, ibu saya sakit, ibu saya kadang-kala suka kebangun-bangun malam kalau dengar suara azan. Boleh nggak bantu saya?
tolong deh 3 hari dikecilin sampai ibu saya sembuh, atau nanti kami cari tempat saudaranya kami pindahin. Dia bilang, waktu itu saya namanya Alun. Alun, kamu nggak usah khawatir, katanya. Kita nggak pakai speaker luar, speaker dalam aja. Kamu minta 3 hari, saya kasih seminggu, katanya. Akhirnya seminggu sampai ibu saya sembuh, nggak jadi stroke. Nah di situ saya lihat toleransinya umat Islam luar biasa. Ini salah satu yang bawa saya masuk Islam sebenarnya. Jadi kalau kita pakai toa, kita tidak toleransi kepada tetangga, jelas itu salah. Karena menurut saya guru-guru saya yang mengajarkan, Rasulullah tuh pernah cerita bahwa barang siapa yang menzolimi umatku, menzolimi minoritas, dia bukan umatku. Ya, bahkan saya bisa baca. Saya ada satu tulisan, ada perjanjian ini loh. Madinah? Perjanjian Hudaybiyah. Itu Arab Quraisy ya. Itu waktu itu dia kalau nggak salah Rasulullah bilang kepada Abu Bakar, itu yang mendapat gelar As-Siddiqi gitu ya, orang yang jujur gitu, bahwa kalau kamu melihat orang-orang yang non-Muslim tidak punya tempat ibadah dan meminta kepada kita, kita wajib membuatkan tempat ibadah buat mereka. Nah itu, jadi juga ada surat dari teman-teman itu. Satu hari Nabi katanya berkirim surat dan menyurati kaum Kristen Najran. Ya, yang menarik dari kearifan Nabi ya, isi dari bunyi suratnya, bila mereka membutuhkan bantuan dalam memperbaiki rumah ibadah mereka atau apa saja yang berkaitan dengan urusan agamanya, ya, mereka bisa dibantu, dan hal tersebut termasuk pengukuhan bagi mereka yang dapat mendukung masalah untuk agama mereka. Itu dianggap sebagai komitmen untuk memenuhi janji Nabi yang sangat toleransi. Nah makanya kalau kita sebagai umat manusia, kalau kita nggak bisa toleransi, Nabi aja bertoleransi. Jadi kalau kita bicara ya, Bang Helmi ya, soal masalah toa, ya, yang sekarang ini lagi itu. Sebenarnya kita harus ambil hikmahnya, ya. Menteri Agama itu menurut saya dia sangat toleran dan bagus menurut saya. Bagus karena apa? Dia memahami apa yang dirasakan oleh non-Muslim. Azan itu wajib kita siarkan, tetapi juga yang penting setiap beragama jangan sampai ada yang terganggu kan. Betul. Nah, jadi saya merasa melihat begini. Teman-teman Muslim ini kan kita harus ngerti. Kalau orang Jawa bilang, ojo rumongso iso, mbok iso rumongso. Jangan merasa bisa. Kita harus bisa merasa. Nah, teman-teman non-Muslim ini kalau mengadu, salah. Jadi kayak kasus Melani yang 2018 di Siantar itu. Dan yang saya sesalkan, kasus pribadi Melani yang salah karena mengucapkan minta azan diturunin volume suaranya, tapi yang dibakar kelenteng-kelenteng. Kan ini kan di luar nalar saya. Ada apa? Islam ini harus menunjukkan kebesarannya. Kejayaan Islam ini harus kita yang besarkan. Kalau kita sedikit-sedikit marah dan di luar toleransi, di luar perintah Nabi, kita memperkecil kejayaan Islam. Justru kita harus mengembangkan Islam yang sejuk, Islam yang rahmatan lil alamin, yang toleran. Sebab Islam itu bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmat buat orang muslim, tapi rahmat seluruh alam semesta. Nah, makanya saya bilang, ambil hikmahnya soal toa yang dari Menteri Agama, dan marilah kita bersama-sama merasakan. Karena apa? Teman-teman yang protes, mungkin bahwa suara azan harus besar, dia nggak pernah jadi non-muslim. Saya pernah jadi non-muslim. Dia kan, Pak Helmi nggak pernah jadi non-muslim kan? Saya pernah jadi non-muslim. Dan saya pernah merasakan. Kemarin, yang menjadi agak rame itu justru perumpamaan yang disampaikan oleh Pak Menteri, kan itu aja sebenarnya. Iya, nah saya nggak mau masuk ke perumpamaan. Itu kan masalah hilafiah. Masalah hilafiah kalau perumpamaannya. Itu yang saya pikir yang diprotes ya kan. Iya. Jadi dan
Dan beliau juga tidak membicarakan azan tidak boleh, tapi azan yang dipakai toa yang dipakai anak kecil, kadang-kadang adalah. Gitu. Tapi saya kebenaran di teman-teman saya kirimkan semua. Toa itu boleh dipakai, tetapi kalau mengganggu saudara-saudara kita harus toleransi. Kayak saya, masjid saya nih. Di keliling masjid saya ada 4 masjid. Saya pernah duduk di samping masjid saya, itu toa saya juga bunyi. Toa tetangga juga bunyi pas waktu jamnya azan. Jadi suaranya saut-sautan, benturan. Jadi nggak merdu. Saya bilang sama marbot saya, tolong kita ngalah, suara azan yang di luar, kita matiin, kita azan di dalam. Karena itu tetangga sudah bunyi. Nah, kemudian yang di dalam kebenaran speakernya JBL bukan toa, suaranya merdu. Kita lantunkan azannya merdu. Iya. Nah akhirnya kan saya bilang, terus toa yang di atas dimanfaatkan kalau sholat jamaah sampai keluar ke pekarangan, parkir misalnya sampai ke tempat parkir, kita manfaatkan toa yang di luar. Tapi juga toa itu jangan dipakai untuk sendal hilang, sendalnya warna dipakein toa. Anak kecil teriak-teriak. Iya, gitu ya. dan coba kita lihat saudara-saudara kita kalau bulan puasa, Ramadan, taraweh, kita habis taraweh, terus sahur jam 4 misalnya. Jam 12 itu toanya udah dipakai. Sahur. Aduh, kesian orang-orang nih kan mau istirahat. Nah, kita berkomunikasi bukan hanya kepada umat Islam aja. Non-Muslim kan juga banyak. Ada yang mengatakan, katanya, kalau nggak suka pindah dari situ. Terus kalau ada yang kasih speaker minta turunin, kalau bisa didabelin. Ini bukan cara-cara Islami. Kita harus, kalau kita mengaku orang beragama, yang Islam harus perilakunya Islami. Kalau yang Kristen harus perilakunya Kristiani. Semua ini kita kan, walaupun berbeda agama, berbeda suku, tetapi kita sama. Ya, satu kebangsaan, satu kemanusiaan, makhluk Tuhan, makhluk Allah itu. Dan dari keluarga Pak Yusuf udah memberikan contoh ya. Bapak Kristen, Ibu Buddha ya Pak ya? Iya. Anak Bapak 3, 1 pun pernah? Semuanya non-Muslim tadinya. Tadinya semua non-Muslim? Ikut Ibu? Ikut istri? Ikut istri tadinya. Sekarang perlahan, slow but sure, mereka become Muslim. Anak saya... Bukan karena Bapak paksa? Tidak atau pernah. diajak-ajak? Tidak pernah paksa. Saya bebaskan. Saya bebaskan. Waktu istri saya belum Muslim juga saya bebaskan. Jadi lucu. Waktu dia belum Muslim, waktu bulan puasa, istri saya masakin saya. Dia yang bangunin saya untuk sahur. Itu namanya toleransi ya Pak? Toleransi. Nah, waktu dia mau bikin acara Natal, dia bilang, Pak, saya mau bikin acara Natal. Boleh. Tapi pakai rumah yang satu lagi ya, saya bilang. Yang rumah kosong itu, ada rumah situ. Kamu acara sama teman-teman lah. Nah, alhamdulillah sekarang dia sudah Muslim. Gitu. Anak saya putri, anak saya putri juga sudah Muslim. Jadi anak saya yang putra juga udah Muslim. Jadi yang hebatnya, saya coba bayangin Bang Helmi, anak saya mau dibilang warga negara apa, orang apa, karena anak saya kawin dari Nusantara sampai mancanegara. Anak laki saya dapat orang Lahat asli. Orang Lahat, Palembang ya? Ya, Palembang, Wong Kito. Ya kan? Terus anak perempuan saya dapat orang Irak. Jadi dari Nusantara sampai mancanegara keluarga kami. Dan saya punya ayah turunan Kutai, Kalimantan Timur, dan Dayak. Ibu saya turunan Jepang sama Cina. Ya kan? Jadi mau kemana? Ini mau kemana? Saya punya cucu mau dibilang anak apa ini? Ya kan? Anak Indonesia, apa anak Irak, apa anak Lahat, atau anak mana? Kan semuanya we are Indonesian. Udah deh nggak pakai, udah nggak zamannya pakai bawa pribumi dan non pribumi. Udah nggak keren yang gituan. Kita harus bicara one nation. We are Indonesian tanpa embel-embel. Itu aja. Nggak ada embel-embel apa-apa lagi. We are Indonesian. Udah. Waktu 81, Babe akhirnya diislamkan oleh Buya Hamka langsung ya. Yes. Ada apa sih Buya Hamka akhirnya mengangkat Babe anak? Anak Buya kan udah 10, Be. Betul. Ya, seorang dari keturunan Chinese lagi yang diangkat anak gitu. Betul. Sehingga dikasih nama Yusuf Hamka. Nama Babe dulu Alun Yusuf ya? Iya, Alun Yosef. Alun Yosef, karena Bapak namanya Yosef ya? Iya. Ada apa, Be? Pernah nanya nggak? Saya justru nggak bertanya, tapi saya yakin gerak Allah. Dan zaman dulu boleh bilang saya nakal sekali, zaman jahiliyah lah. Dan Babe kan belum terlalu sukses juga pada saat Islam itu. Belum. Tapi saya
mendadak digerakkan karena saya lihat majalah ada orang masuk Islam di Al-Azhar. Saya datang ke sana. Pak Yusuf datang? Datang, saya ketemu Ustadz Jaini, sekretaris Al-Azhar, terus saya dibawa. Dibawa ketemu Buya Hamka aja udah barokah, bos. Buat kita waktu itu orang besar, orang hebat. Udah kenal waktu itu? Enggak, belum Siapa kenal. Belum. Okay. Tapi udah tahu Buya Hamka itu adalah ketua MUI, orang MUI hebat. pertama, Iya ya. kan, itu kan top banget itu. Saya bisa ketemu dia, udah alhamdulillah. Terus saya diislamkan sama dia, Langsung? lebih alhamdulillah, langsung, nggak Jadi boleh nunggu. yang mimpin syahadatnya Buya Hamka? Buya Hamka. Saya bilang besok saya belajar dulu. Buya bilang, nah kalau kamu pulang, kamu belum muslim, padahal kamu niat masuk Islam. Kamu kenapa-napa, misalnya kecelakaan, kamu meninggal sebagai kafir atau non-muslim, dosanya di Buya katanya. Saya bilang, bener Buya? Iya. Oke deh, saya bilang, saya masuk Islam. Bismillah. Akhirnya baca 2 kalimat syahadat, sah, udah selesai. Jadi, udah 3 bulan kemudian, saya lagi di BP7 atau Lemhanas, waktu dulu pakai Starco tuh. Ya. Tweet. Pager. Oh, pager. Dipanggil saya. Panggil, suruh ke rumah Buya, sore-sore hari Senin. Tuh saya baru jam 5 kelar kan, di BP7 kalau nggak salah tuh. Saya ke rumah Buya. Terus, nah, Kamis malam, aku bikin syukuran. Kamu datang ya. Syukuran apa Buya? Udah, kamu datang aja. Waktu saya datang ke sana, ramai amat orang. Ada 300-400 orang di aula Masjid Al-Azhar. Di situ saya dikasih cincin. Buya yang buat acaranya. Dikasih cincin, ada Profesor Dr. Hamka di grafir. Batunya blue sapphire tuh, biru. Jadi, aku angkat sebagai anak ideologisku dan ku berikan kau nama Hamka. Tapi kau punya tugas. Tugasmu adalah membawa saudara-saudaramu, teman-teman Tionghoa kembali ke agama leluhur mereka, yaitu Islam, karena zaman komunisme itu diberangus. Makanya di Cina kan ada Uighur. Dia bilang, terus ada, kalau nggak salah, ada pepatah atau hadis yang mengatakan tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Ya. Itu. Terus selanjutnya kau harus mengharumkan nama Islam. Saya bilang, Buya, saya kagak bisa ngaji. Mengharumkan nama Islam kan bukan berarti kau bisa ayat-ayat. Dengan caramu, bagaimana kau mengharumkan nama Islam? Ya, alhamdulillah, ketemu sekarang mengharumkan nama Islam dengan bikin dagang nasi kuning, bikin masjid apa semua. Ya. Itu lillahi ta'ala aja. Dan alhamdulillah, Pak Helmi, kita semua nggak ada donasi dari siapa-siapa, tapi dari keluarga kami memang mau sedekah itu. Dan dari situ rezeki Pak Yusuf bertambah dan bertambah. Iya, alhamdulillah berkah. Yang Jadi penting triliuner ya. Bukan triliunernya, bukan itu yang penting, kehormatannya and honor. Banyak itu orang penting. mungkin lebih kaya ya, mohon maaf. Iya. Tapi mungkin Yang doain banyak nggak? Kalau saya kan yang penting didoain orang banyak dan bermanfaat orang banyak. Gue cuma nanya ya, jangan tersinggung. Buya Hamka itu kan ayah angkatnya Pak Yusuf kan? Ya. Dia itu kan salah satu tokoh Muhammadiyah. Kok Babe jadi pengurus NU tuh gimana ceritanya, Babe? Kan dua organisasi yang berbeda nih. Betul. Sebenarnya Muhammadiyah juga tidak ada masalah dengan NU. Ya, Cuman ini kan mazhabnya aja yang beda, aliran beda. Tetapi kan kita harus moderat. Dan saya juga teman-teman Muhammadiyah sahabat baik saya. Teman-teman dari FPI juga sahabat baik saya. Terus majelis dakwah juga itu teman saya. Jadi ada bahkan organisasi satu saya lupa, Wardah. Wardah itu Kiai Haji Zaitun Rusmin sahabat saya. NU juga sahabat saya. Cuman yang lain mungkin nggak kepengen saya ngurusin organisasinya. Cuman NU yang membuka pintu buat saya, ya rezeki anak soleh. Nggak ada beban tuh, Be ya? Nggak ada beban. Ayah kan salah satu pendiri tokoh Muhammadiyah top lah, Buya Hamka ya kan? Iya, tapi saya kan Islam saya moderat aja. Saya kan tidak ngerti soal mazhab, soal aliran, soal apa akidah, saya nggak mau campur. Saya yang penting saya ngertinya kasih orang kaum duafa dan anak yatim makan dan bikin tempat ibadah. Tempat ibadah, bahkan kalau nggak salah Rasulullah pernah bilang bahwa kita boleh bikinin tempat ibadah orang yang beragama lain. Misalnya gereja, kelenteng, kalau dia tidak mampu dan dia tidak ada dan dia meminta kepada kita, kita wajib bantu. Itu hebatnya Islam tuh. Luar biasa rahmatan lil alamin. Jadi kalau orang
menghalang-halangi tempat ibadah yang di luar Islam, berarti dia salah mentafsirkan ajaran Rasulullah menurut saya. Jadi ya, ini rezeki anak soleh, Bung Helmi. Kalau jadi ketua NU nih ya. Bukan itu aja, gini-gini juga kita di pemerintahan juga lumayan. Oh, iya. Eselon 1 gue dengar. Eselon 1. Emang sekolahnya apa sih? Kuliahnya di SMA mana? doang, tapi pernah kuliah. Kuliah pernah di Trisakti, Fakultas Kedokteran. Jayabaya di udah. Jayabaya, Sospol, ya kan. Terus saya pernah di Amerika. Di Kanada ya? Di Kanada juga pernah. Vancouver BC. Okay. Jadi semua saya sudah bisa. Cuman setahun, 2 tahun saya Nggak ada yang berhenti. tamat kan? Nggak ada yang tamat. Nggak ada yang tamat. Kakak saya gelar 12. Iya. Jadi waktu ayah saya... Orang kan kepengen yang penting gelarnya gitu. Oh, bukan yang penting gelarnya, Bos. Bapak sengaja kan? Manfaatnya yang penting, Bos. Gelar nggak Jadi bermanfaat. katanya begitu buat ujian, Bapak pergi. Begitu ujian, ya saya pikir, begini doang, udah kan cari yang lain lagi, cari yang lain. Akhirnya pengalaman saya lebih banyak. Orang boleh punya titel, ya kan, tapi pengalaman, saya pernah di Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, Fakultas Sospol, Business Administration, iya kan, makanya wawasan berpikir saya jauh lebih komplit daripada teman-teman. Tapi rezeki anak soleh, saya pernah jadi staf khusus Mensos. Oke. Sekarang, staf khusus Menko Perekonomian. Wih. Dan itu teknokrat, guru besar semua. Iya. Tapi saya bilang sama beliau, Pak Menteri, Pak Menko-nya, Pak Erlangga. Waktu saya diminta untuk jadi staf khusus, saya bilang, Pak Erlangga, saya siap bantu Bapak. Tapi Bapak siap nggak terima saya? Kenapa? Saya pakai celana jin, Pak, ngantor, Pak. Kalau Bapak siap, saya mau. Oh, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau lagi rapat, ini kan guru besar sama teknokrat semua, katanya, profesor, pakai jinnya warna hitam. Siap, Pak, saya setuju. Jadi hari ini, karena nggak ada rapat, saya pakai jin warna biru. Jin warna hitam punya? Punya, banyak, buat kalau rapat. Jadi pakai baju putih, tangan pendek, gitu, buat rapat aja, gitu. Luar biasa, Pak Yusuf. Satu lagi nih. Anak pertama Fitri. Ya, betul ya. Nomor kedua siapa? Faisal. Nomor 3? Farid. F semua tuh. Kenapa sih? Namanya di F semua namanya. Supaya gampang aja deh. FF gitu, gampang aja. Nggak ada urusan gitu. Mungkin kepengen. Fitri. Ya. Waktu lahir menjelang Idul Fitri. Oke, ngerti. Ya kan. Faisal, waktu itu saya ada berteman baik dengan seorang Panglima ABRI yang namanya Faisal Tanjung. Oh, oke. Iya, jadi saya bilang, udahlah, mungkin anak saya satu hari jadi Panglima yang hebat gitu, ya kan. Terus Farid, saya waktu itu ada kenal satu orang kabais yang namanya juga Farid, teman baik saya. Itu waktu saya di Kalimantan zaman susah. Saya tuh nggak suka cari primbon buat nama. Yang apa? Ada inget, udah templokin aja. Nggak disengaja harus F semua gitu ya? Nggak sengaja, udah. Yang saya kagumin udah templokin aja. Ya kan, tapi alhamdulillah nama-nama itu nama-nama bagus kan akhirnya. Iya. Ya kan, King Faisal, King Farid, Fitri pas bersih gitu kan artinya. Jadi ya, buat saya sebuah nama itu memang penting. Tetapi yang penting bagaimana kita membawa nama itu. Saya kayak nama adalah doa kan, Pak? Doa. Saya begitu dipakaikan nama Buya oleh Buya Hamka menjadi Yusuf Hamka. Saya tuh bebannya berat sekali. Karena drastis saya harus merubah diri saya. Dari anak nakal, tukang tawuran, saya harus diam semua, tidak berani ini, melatih kesabaran saya. Jadi beban malah? Jadi beban. Tapi saya janji, ini nama besar saya waktu itu umur paling 24 tahun, disematkan suatu nama besar. Saya udah janji tekad, saya akan mengharumkan nama Islam sesuai pesan beliau, dan saya akan bawa nama besar beliau. Saya harumkan, dan saya akan bawa nama besar beliau, akan dikenang orang terus gitu. Jadi begitu orang tahu Yusuf Hamka, orang akan cari Buya Hamka. Begitu orang cari Buya Hamka, orang keluar akan Yusuf Hamka sekarang. Nggak main-main, Pak. Saya adalah pengagum Yusuf Hamka, Buya Hamka. Bapak saya juga gitu. Ya, karena wah, ulama. Kalau ngomong sejuk banget. Gue ingat banget waktu gue SD ya. Kalau menjelang berbuka puasa tuh di radio tuh, beliau ceramah gitu, sejuk gitu. Cendekia. Dulu kan cuma TVRI, beliau yang ceramah kan setiap itu. Sebelum berbuka ya kan? Iya. Terus saya kan senang sastra, Pak. Saya baca semua karya beliau ya. Tenggelamnya kapal Panderwi, di bawah lindungan Ka'bah. Dahsyat ya. Betul. Dan sekarang ya alhamdulillah anak-anaknya dulu sempat ikut saya, sekarang cucunya. Cucunya ada 10 anak beliau ya? Ada 10. Udah meninggal tapi berapa udah gitu meninggal ya? Sisa 2 atau 3 sekarang. 3. Tinggal 3 doang? Masih ada Afif, Aziza, terus Sakib.
Sakit masih ada. ya. Oh, pernah ikut Bapak ya? Kalau itu biasa berteman, cucunya sekarang cicitnya malah. Jadi cicitnya yang ikut, cucunya yang ikut saya, terus sekarang cicitnya. Jadi saya sekarang ini kebenaran pas jadi pengurus PBNU, saya malah sekarang baru belajar apa sih sebenarnya toleransi itu. Saya semalam baru ikut pengajian di Wakil Ketua Umum, yaitu Habib Hilal yang punya pesantren Krapyak. Terus sama juga ketemu pengurus pesantren Tebu Ireng. Jadi kita bergurunya otodidak aja, ketemu belajar. Ya insya Allah kalau saya ayat-ayat nggak fasih nanti mungkin dengan belajar begitu, yang penting bukan ayatnya, tetapi sejarah karakter Rasulullah yang kita harus terapkan di dunia ini. Ya, dan diteladani juga. Iya, itu yang penting. Tapi ya seiring berjalannya waktu dalam bekerja, saya merasa gini loh. Dulu waktu saya masuk Islam, komunitas teman-teman saya bilang, agama Islam tuh agama orang susah katanya, orang miskin katanya. Ini yang teman-teman Bapak yang dari Tionghoa. Oke. Terus saya waktu itu nggak marah, saya bercandain aja. Ntar kalau gue jadi orang kaya, lu nyesel lu, mendingan lu ikut gue, saya bilang gitu. Oh gitu? Iya, tapi malah saya mulai ditinggalkan. Waktu itu mau komunitas. Sama dikucil. Wah, terus saya bertekad, jadi orang Islam nih harus jadi orang kaya. Kalau nggak kaya, nggak bisa sedekah, nggak bisa bermanfaat, bagaimana bisa membantu orang. Yeah. Terus saya mimpi, gimana jadi orang kaya. Saya mikir, akhirnya saya beli buku. Di toko buku, saya nggak bisa beli tuh waktu itu. Toko buku Tropen di Pasar Baru tuh. Belum ada Gramedia. Yeah. Okay. Kita nongkrong, di situ kita baca cara-cara orang sukses. Buku siapa Pak yang Bapak baca? Masih ingat? Macam-macam, tapi saya lupa namanya. Belum ada Elon Musk atau belum ada Bill Gates. Belum, itu teman. Rupanya yang saya baca buku itu adalah semuanya rata-rata, Bang Helmy, mengajarkan kita adalah soal tepat waktu, soal jujur soal amanah, itu semua. Nah, sehingga saya mau menjabarkannya bagaimana? Saya waktu itu tetangga saya adalah distributor rokok. Kalau pagi supirnya ada 20 orang buat ngambil rokok situ. Dia pada nyarap di samping warung rumah saya. Saya ikut nongkrong, saya ngobrol sama supir, marketingnya. Saya banyak bertanya juga sama mereka. Apa sih? Mereka ajarin saya, walaupun saya 17, umur teman-teman itu 30, 40. Saya nggak mau main sama seumur. Iya kan? Karena ilmunya pasti banyakan yang lebih tua. Iya, jadi kalau yang seumur, kalau malam aja saya main kelereng, main apa gitu kan, main galasin dulu mana ada PlayStation, iya kan, mana ada gadget dulu, kita main galasin, main layangan aja udah seneng gitu. Nah, makanya saya bilang, alhamdulillah doa saya didengar Allah. Doa saya dulu dikucilkan sama komunitas, sekarang komunitas saya kayak besi berani semua, nempel mulu, iya kan. Tapi saya kan lindungin mereka, jadi saya ini unik, Bang Helmy. Saya sekarang ini pembina kelenteng tertua di Jakarta, Petak 9, yang menjadi epicentrum kalau pas Imlek pejabat-pejabat pada datang ke sana, iya kan? Saya juga pembina krematorium Cilincing, itu krematorium almarhum kakak saya punya. Padahal ini kan jauh sekali dengan Islam ya Pak ya? Iya, bukan Islam lah, bukan tradisi ya. Tapi Bapak masih ngelakonin itu. Iya, saya waktu mau jadi pembina itu, saya mau. Jadi ini ada ceritanya. Saya diminta, jadi ini kan berantem kelenteng Petak 9 sampai kebakaran. Itu kelenteng tertua menjadi ikon itu. Jadi kalau pas Imlek itu menjadi epicentrum, seluruh pejabat pasti datang ke sana. Itu masuk dalam gang itu kan Pak? Iya, dalam gang. Di belakang Hako ya? Betul. Iya, saya Wihara Dharma Bakti. Saya 3 bulan tinggal di situ Pak. Atau namanya Cingtuyen situ. Iya, tahu. Dia berantem, saya damaikan. Saya damaikan waktu itu saya bawa kepada toko Buddha. Barang ini datang ke saya, dia pada berantem, lapor-laporan polisi. Saya bawa ke toko Buddha, yaitu Pak Tommy Winata. Tom, saya bilang, ini kelenteng ribut nih. Lo agama Buddha harus concern dong. Gue Islam aja concern nih. Karena ini kan tempat ibadah, kita harus lindungin nih. Tadinya Pak Tommy nggak mau. Dia bilang, nggak boleh lu, dewa lu marah lu.
Pak Tawi sambil kumisnya, ini brengsek lu katanya. Ya udah, bawa sini katanya. Karena saya kenal Pak Tommy itu 50 tahun, Pak. Jadi akhirnya Pak Tommy selesaikan. Jadi di temannya Pak Tommy 3 tahun nggak selesai. Di tempat Pak Tommy 2 jam belum selesai. Saya bilang sama Pak Tommy, Tom, pinjam ruang rapat lu 1 jam aja gue pengen. Saya bawa masuk ke dalam sana, Pak Tommy nggak ikut. Yang bertikai itu? Saya brainstorming semua, ya pokoknya ilmu saya lah. Keluar 1 jam, saya bilang sama Pak Tommy, Tom, beres. Gimana cara lu? Itu ilmu gue, lu nggak usah tahu. Saya bilang gitu, itu ilmu gue, lu nggak usah tahu. Akhirnya berdamai lah. Akhirnya semua memberikan mandat kepada Pak Tommy, semua. Mandatnya kepada saya berikan kepada Pak Tommy, sertifikatnya semua. Terus, saya bilang, udah ya, tugas saya udah kelar sama Pak Tommy. Tar dulu katanya. Kan biasa kalau orang Buddha tuh ada lempar kayu yang puapue, ada ciamsi, kocok-kocok. Gue tanya Dewa dulu katanya. Rupanya Pak Tommy kan sangat percaya, kita harus hargai, dan beliau tuh memang Buddhisnya kental sekali. Dia kocok. Nama dia nggak boleh jadi pengurus. Dia akhirnya bingung. Dia kocok nama saya. Nama saya boleh katanya. Terus dia bilang, lu nggak boleh kemana-mana, lu jadi pengurus. Kenapa begitu? Enggak, gue udah tanya Dewa, katanya. Dewa maunya lu. Dewa yang ngomong ke gue, karma lu lebih baik dari gue. Yang bener, saya bilang. Lu lebih kaya dari gue. Bagaimana karmanya lebih baik dari gue, saya bilang gitu. Tapi Pak Tommy itu sportif. Dia langsung bilang, nggak bisa, lu urusin. Nah, 1 tahun berjalan, saya janji cuma 1 tahun. Tahun kedua, Pak Tommy pun juga ini dulu. Saya bilang, Tom, gue udah ya, setahun udah cukup. Itu 2011. Ini soalnya gue nggak bisa campur secara akidah atau apa. Iya, lu kan penasehat, katanya. Akhirnya Pak Tommy rapat dengan teman-temannya yang pengurus itu di luar saya. Akhirnya saya nggak ngerti apa, saya dipanggil. Ternyata selain Dewa nggak kasih, gua ngurusin dulu. Lu yang harus ngurusin. Teman-teman bilang, lu orang Islam lebih adil ngurusin ini. Nah, itu namanya Islam rahmatan lil alamin. Nah, itu. Jadi untuk sampai siapa sekarang, aja ya? Untuk siapa aja sampai sekarang. Bahkan lucu, teman-teman di Singkawang bikin kelenteng besar, ada 2. Akhirnya juga minta saya jadi pembina. Saya membina 3 kelenteng, gitu. Lucu. Jadi akhirnya, ya tahu nggak apa-apa. Coba kita lihat saudara-saudara kita di Gunung Kawi. Mereka punya kelenteng. Yang siapin acara ritualnya teman-teman Muslim juga kan? Iya kan, nggak apa-apa. Begitulah seharusnya, Pak. Nah, begitu toleransi. Yang penting kita nggak campur soal akidahnya, tetapi kita menjaga mereka supaya tentram, damai. Tapi kalau mereka mau berantem, kita kagak mau ikut-ikut. Kalau mereka mau damai, kita damai. Seperti Natalan dijaga banser-banser, ya mesti begitu. Natalan dijaga banser. Dulu kami, waktu saya masih Kristen, ibu saya, itu kalau masak tetangga kami yang orang Muslim, tapi begitu Lebaran kami ikut masakin semua buat Lebaran. Itu kan toleransi semacam begitu. Islam di Indonesia itu sangat toleran, ya kan? Jangan kita bawa kepada fanatisme yang nggak kepuguan. Sekarang ya Pak ya, yang dicari perbedaannya ya apa aja di masalah-masalah sesama kita. Saya kerjanya bikin nasi kuning, bikin masjid. Saya nggak peduli orang mau aliran ini, aliran ono, gua kagak ngerti. Iya kan, gua kagak ngerti. Yang penting gua sadakoh, ya kan, gua bikin masjid, dah gua jalan pokoknya. Dan saya punya program setiap Jumat. Jumat bahagia bersama Baba Alun di Masjid Desari baru. Jadi setiap Jumat kami ngumpulkan anak yatim 100-200 orang, kami ajak makan habis sholat Jumat, terus kami sawer buat mereka jajan. Wah, mereka happy anak Duitnya yatim. dari mana, Pak? Alhamdulillah dari kantong pribadi, nggak minta dari orang. Alhamdulillah, bukan ria, bukan sombong, bukan apa. Kami punya sedekah belum cukup, Pak Helmi. Iya kan. Sementara ada ya segelintir orang yang mengatakan, ya terutama orang-orang kita sendiri ini yang mengatakan bahwa hidup itu nggak boleh, ya seolah-olah kadang-kadang mengatakan kaya itu salah gitu. Ada yang sampai begitunya tuh. Yang penting ibadah itu yang lebih penting. Menurut Pak Yusuf gimana? Saya semalam bicara sama yang punya pesantren Kerapiak, Habib Hilal. Itu Kiai Langitan lah, kalau Gus Dur bilang. Dia malah bilang orang Islam itu harus kaya. Jadi ibadah wajib. Wajib. Tapi bekerja untuk kaya juga wajib itu katanya. Ada ayatnya katanya. Supaya bisa nolong orang kan? Supaya bermanfaat buat orang. Jadi makanya saya diminta bikin
mata air. Jadi mata air ini mengalir terus walaupun kita sudah meninggal, anak cucu kita itu bermanfaat buat orang. Nah, untuk itu bagaimana buat mata air? Kita ngebor aja pakai duit. Terus kalau kita ibadah kita kagak ada duit, bagaimana kita ngebor? Nggak ada yang gratis. Nggak ada yang gratis. Kalau ngebor tuh bisa 200 meter. Masa kita pahatin satu-satu, kita sampai tua juga kagak nyambung nih. Jadi kita harus bayar orang, bayar teknologi, bayar apa. Oleh sebab itu saya selalu bilang sama teman-teman, rupanya di Islam itu kaya tidak diharamkan, kaya itu malah diwajibkan. Iya, diwajibkan. Yang melarang tuh nggak ada kan? Kan ada kata-katanya. Carilah uang sebanyak-banyaknya, seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi. Betul. Tapi berbuatlah amal sebanyak-banyaknya, seolah-olah engkau akan mati besok pagi. Itu yang diajarkan. Makanya siapapun yang beragama apapun, yang penting perilakunya. Percuma kita pakai baju pendeta, kita pakai baju koko, pakai peci bagus, tapi kalau perilaku kita barbar bagaimana? Ya kan, yang penting kan perilakunya. Ya, kadang-kala maaf saudara-saudara kita kalau sholatnya rajin, ya kan? Tapi berbuat yang tidak baiknya juga rajin. Nah, ini nggak sinkron. Biar balance ya, Bre. Nah, nggak bisa balance gitu. Tapi memang ya, Bang Helmy ya, setuju. Perbuatan baik itu tergantung kita dan tergantung ridho ilahi. Sebab karakter manusia di dalam dirinya ada baik dan jahat. Tinggal bagaimana niat kita yang kuat, mau yang jahat atau yang baik. Kita yang tentukan. Tapi begitu kita tentukan, ada ridho ilahi. Kalau enggak ridho hantu nanti. Kalau ridho hantu pasti jahat. Kalau ridho ilahi, oh ya kamu baik, pasti dituntun baik. Dan juga harus lagi, manusia tuh udah ada garis takdirnya. Kodratnya udah ada. Babe percaya betul ya? Percaya. Udah ditulis tuh ya? Sudah ditulis. Kita mau jadi apa aja sudah ditulis. Saya bilang sama teman-teman, kaya itu bukan materi loh. Kaya tanpa kehormatan juga nggak ada guna. Ada gunanya. Iya, and honor itu yang penting. Kita dihormati orang. Kaya bermanfaat untuk orang banyak. Jangan kaya bermanfaat untuk diri sendiri. Makanya kalau maaf Pak Helmy, saya bukannya pakaian saya begini aja. Saya juga nggak berasa orang kaya. Kaya itu yang penting hatinya. Hati kalau empati, simpati, dan bisa belas kasihan, bisa nolong orang, itu kekayaan yang sebenarnya. Sebab nolong orang kan bukan pakai materi aja, pakai nasihat, pakai senyum, pakai tenaga, itu kan bisa. Tapi kalau kita hanya iri dengki, ya itu kita juga nggak ada guna. Makanya kan kekayaan harus dicari sebanyak-banyaknya dengan cara halal. Penting. Dan digunakan sebanyak-banyaknya untuk yang bermanfaat. Saya, kalau tadi Pak Helmy bilang pakai jam tangan harusnya miliaran, manfaatnya apa buat saya? Muternya sama. Jamnya sama. Iya kan, waktunya sama. Cuman kalau beli jam 2 juta, 10 juta wajar lah saya. Tapi kalau pakai miliaran, hati saya sendiri nggak tega. Kan ada yang jutaan dolar jam ya, Be? Waduh, saya lihat teman saya, ada yang beli 500 miliar jam, 1,5 triliun. Ada. Tuh kalau ketemu orang diangkat mulut tuh biar dilihat orang. Dipotong kali. Ya. Terus ada satu teman yang saya nggak habis pikir, beli jam tangan 30 miliar, duitnya minjem dari bank. Segitunya? Yes. Bayar bunganya 600 juta per bulan. Emang kalau dia pakai ini bisa beranak emas? Kagak. Cuman buat gengsi doang. Gengsi makan biaya, bos. Ya kan, nggak ada guna. Mendingan duitnya kalau 30 miliar. Nolong orang. Bikin lapangan pekerjaan. Mempekerjakan orang. Itu kan nolong orang. Ya kan, kalau nggak bikin kebajikan. Bikinin sumur bor, orang-orang yang kekeringan, kasih bibit-bibit tanaman, ini kan lebih bermanfaat. Kalau saya makanya suruh pakai jam yang mahal-mahal ya udah nggak ada. Terus mobil tuh ya, sekarang tuh mobil masih banyak mobil mewah, tapi udah ada. Udah jual-jualin ya? Separuh yang saya jualin. Rolls Royce dijual? Rolls Royce 1 jual, sisa 1. Yang drop head. Drop head udah jual.
Jadi Bentley jual masih ada 3. Jadi itu mobil-mobil ya, jual aja masih ada 3. Dulu Bapak punya berapa sih? Saya itu mobil ada mungkin 35-40-an. Sekarang sebagai dijual? Udah jual. Sekarang paling tinggal ya 20 kali ya. Dan saya ingin jual. Terus saya juga jam tangan ada dikasih sama orang-orang. Iya, dikasih Rolex. Waktu saya ulang tahun, saya dikasih sama anaknya Mbak Tutut, Mbak Danti, satu Rolex warna hitam. Saya nggak pakai. Buat saya, aduh, nggak pantas di tangan saya. Ini tangan anak kampung, bagaimana pakai Rolex? Ya kan, pakai Seiko aja udah more than enough buat saya kan. Gitu. Nah, terus ada juga jam tangan dikasih ada stainless gold Yah Master Rolex. Itu dari istri. Yah Master ya? Iya, istri. Istri saya kasih buat ulang tahun. Saya sampai bilang sama istri saya, "Ma, buat apa sih beli-beli ginian? Duitnya simpen aja buat yang bermanfaat." Enggak deh, kamu nggak pernah pakai jam bagus. Ya, sekali-sekali ini hadiah dari saya. Padahal saya gregetan udah mau jual tuh. Dia bilang, marah nanti dia. Bukan dia yang marah aja, anak saya marah. Itu kan historical value katanya. Anak saya, jangan gitu dong katanya. Ya udahlah, saya akhirnya nggak. Padahal buat saya, apa sih? Ntar kalau dicuri orang juga sayang kan. Kalau Yah Master katanya sekarang bisa 500 juta. Kalau 500 juta dijual, dibuat sedekah, banyak banget tuh. Bikin masjid bisa 1 tuh, musola bisa bikin 1. Nasi kuning banyak banget. Oh, nasi kuning banyak banget itu, coba hitung aja kalkulasi. Tapi alhamdulillah nasi kuning saya itu saya buat 3.000 karena saya kepengen orang yang benar-benar membutuhkan yang ngambil. Kalau saya kasih gratis, walaupun kecil ya, Pak? Iya. Kalau kasih gratis, satu, gengsinya orang itu. Kedua, yang nggak membutuhkan ikut ngambil. Terus ketiga, bukan bisnis aja bos yang nggak boleh monopoli. Sadako juga nggak boleh dimonopoli. Gitu. Karena dengan mereka biasa makan 10.000, mereka makan 3.000. Kan masih ada 7.000 duitnya. Terus mereka bisa sedako sama yang di bawah lah. Kekurangan lebih daripada dia sedako 3.000, mereka bisa save 4.000. Jadi ajang sedako di antara kita. Sehingga pahalanya juga nggak boleh dimonopoli. Kalau saya kasih gratis, pahalanya buat saya doang. Akhirnya mereka jaga dapat. Nah, cuman nasi kuning itu, Bang Helmy, nggak boleh kita bikin sendiri. Kita dari catering sendiri. Selama masih ada UMKM warung Tegal di sana, di sekitar, kita harus beli di sana. Karena apa? UMKM itu, kalau dia jual 10.000, kita jual 3.000, dia kompetisi sama kita mana menang. Kita mau sedako, mereka mau cari nafkah. Mati dong dia. Kita mau dapat barokah, dia mau cari uang buat anak sekolah. Mati dong. Jadi kita beli. Jadi kalau ada 5 warung, saya beli. Warung A hari Senin, warung B hari Selasa, gantian. Nah, yang lucu banyak teman-teman dari umat Nasrani sama Buddhis yang mau ikut sedekah. Dia bilang, "Yusuf, saya mau dong nyumbang 100 porsi hari ini." Oke. Bapak terima? Terima, tapi lu jagain. Lu ikut. Saya bilang, kalau enggak, gue nggak terima. Lu kalau kasih barangnya aja, gue nggak terima. Dia mau kasih duit, enggak. Lu bawa makanannya apa? Ada yang mau bilang, "Oh, saya mau kasih tongseng." Boleh. Mau kasih bakmi? Boleh. Mau kasih bakso? Boleh. Tungguin. Kenapa saya minta mereka tungguin? Saya nggak butuh sumbangan kamu. Tapi kalau kamu mau nyumbang, kamu ingin berbuat baik, kamu berinteraksi lah. Supaya kamu ngerti. Itu yang paling penting, Be. Iya. Mengerti apa sih kebutuhan saudara-saudara kita kaum duafa ini. Dan supaya saudara-saudara kita kaum duafa juga mengerti. Oh, ternyata pengusaha-pengusaha, walaupun mereka bukan muslim atau apa ya, mereka juga banyak manfaatnya buat kita. Kan ini saling berinteraksi, kalau nggak kenal nggak sayang. Kalau udah kenal, baru saling sayang. Nah itu, jadi akhirnya saya bilang, tetap nggak boleh gratis, jual 3.000. Uangnya kamu boleh ambil. Suruh bawa uangnya, kan kalau 100 porsi, 3.000 kali 100, 300.000. Saya bilang bawa pulang uangnya. Nggak deh, saya buat nyumbang sedekah besok lagi. Nah, itu. Dan kita nggak pernah punya proposal, dan kita nggak punya nomor rekening. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan proposal dari Yusuf Hamka, nasi kuning, atau apa, itu bohong. Kita juga nggak pernah punya nomor rekening, itu pasti bohong. Karena saya selalu meminta kepada mereka yang mau nyumbang atau apa, datang. Anterin langsung? Anterin langsung. Ketemu saya. Iya, ketemu saya. Dan yang lucu, ada lucu juga, Bang Helmy. Ada pertama kali saya terima uang 19,4 juta. Orangnya nggak mau disebut. Terus saya bilang sama orang saya, besok jangan main terima. Kalau orang yang terima mau ngasih, minta alamatnya sama nomor teleponnya. Setelah 1 tahun, datang lagi. Jumlahnya juga 19,4 juta. Aneh saya. Akhirnya dapat nomor telepon. Saya telepon, saya bilang terima kasih ya. Atau
Saya sampaikan semua dan uangnya dimanfaatkan dan Bapak, nama Bapak sebelum kita buka nasi kuning ini kita selalu doakan, ya kan. Ada yang juga nyumbang untuk almarhum orang tuanya kita doakan. Nah saya penasaran, 19,4 juta tuh apa sih? Itu, ya? Kenapa nggak 20 juta aja? Kenapa nggak 10 juta atau 19 juta? Ternyata. Akhirnya ngomong-ngomong ini, itu Hong Shui Pak, angka kepercayaan kami. Non-Muslim pasti. Non-Muslim, Iya. dia Chinese. Chinese. Jadi dia kasih itu. Jadi ada yang nyumbang tuh non-Muslim, Chinese, Buddhis, itu pasti percaya Hong Shui. Ada yang Nasrani, ada yang orang India, Hindu. Itu. Jadi banyak semuanya. Dan kita nggak minta. Kita nggak minta karena kita memang mau sedekah buat keluarga kami. Tapi kalau ada orang mau ikut serta, pasti kami dahulukan. Gitu. Jadi kalau ada orang-orang bilang minta sumbangan dari keluarga Yusuf Hamka atau Nggak Masjid Baba Alun, hoax itu, bohong itu, pasti penipuan itu. Gitu. Kan sekarang lihat ya, Pak Yusuf fenomena ya. Anak-anak muda gitu, melakukan flexing, pamer, ya kan. Kadang-kadang maksa diri, ya kan. Barang orang diakuin sendiri gitu, hanya untuk mengangkat dirinya, biar jualannya lebih laku. Pak Yusuf punya nasihat nggak untuk mereka besoknya? Saya sebelum saya memberikan nasihat, mungkin ya, saya cuma melihat begini. Kalau kami dulu diajari sama orang tua, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya kan? Jadi kami cari duit dulu, yang penting kayak kami nih Pak, makan asal nasi sama tempe goreng aja udah oke. Ya kan, bubur, tempe goreng udah oke. Yang penting kami nabung. Kami nabung, setelah duit kami banyak, baru kami makan yang mewah. Kalau sekarang kan Dibalik. Kelihatan dapat gaji UMR, kalau bisa gesek tunai, pinjam dulu, pinjam kartu dulu. Kredit. Iya, kartu kredit, makan itu, tinggal bayarnya belakangan. Bayar bisa kebayar syukur, kagak bisa kebayar masuk penjara, ya juga syukur mereka maunya gitu. Tapi kan bukan begini caranya. Justru orang itu harus pakai kata-kata pepatah zaman dulu yang itu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lu harus kerja keras dulu, dahulu, lifestyle lu gengsi, lu stop dulu, lu hemat-hemat dulu, lu makan yang seadanya, lifestyle seadanya. Begitu uang lu udah banyak, uangnya udah di bank bisa menghasilkan, nah baru kita mulai. Itu pun nggak boleh dihabisin jor-joran. Kalau kita punya penghasilan bunga misalnya dari uang yang kita tabung, misalnya ada 1 juta, dia cuma boleh 10 sampai 25 ribu yang dia jajanin. Yang lain dia tabungin lagi, simpen supaya beranak terus. Saya mulanya juga dari begitu. Dapat uang tip waktu dagang es mambo dari saudara-saudara kita. Sebagian saya jajanin sama teman-teman. Jadi kayak bandar saya udah jadi cukongnya. Terus yang sebagian saya umpetin, saya simpenin. Ibu bapak saya nggak tahu, teman saya juga nggak tahu. Misalnya saya ada untung 20, saya bilang, gue untung 10 nih, yang 5 perak bagi-bagi. Padahal saya jadi bawa pulang 15 gitu kan. Jadi simpen aja. Loh, duit saya kok halal-halal aja, makanya saya bilang. Nah, jadi anak-anak sekarang itu kepengen kelihatan kaya. Iya. Kalau saya, kami orang dulu kepengen jadi orang kaya. Itu bedanya. Beda ya? Beda dong, kepengen jadi orang kaya sama kepengen kelihatan kaya kan beda. Kalau kepengen kelihatan kaya, pinjam aja barang-barang orang. Terus kita akui barang kita tampil, kita foto. Ah, itu foto model biasanya tuh. Iya kan, jadi kelihatannya kaya gitu, barang-barangnya merek semua. Padahal minjem ya kan? Padahal minjem. Padahal palsu. Iya, buat apa? Buat apa? Iya kan, yang penting kalau jagoan menangnya belakangan, Bos. Itu flexing kata JBS sekarang. Flexing namanya? Flexing ya, kadang-kadang maksa diri banget ya. Nah, Dipamer-pamerin gitu. Kalau udah pamer-pamerin gitu, gayanya udah ketinggian, Ya. mau nggak mau, misalnya mereka turun di hotel mana, hotel mewah, itu paling nggak ngasih tip 100-200 ribu kan, iya kan, kasih tukang parkir. Padahal bos gajinya sehari juga paling 100 ribu, tapi ya itu gaya, itu Ngapain ya? gengsi makan biaya. Saya kadang-kala nih jujur, kalau saya naik Rolls Royce, mau nggak mau saya kasih 50 ribu atau 100 ribu. Tapi kalau saya naik Avanza, saya kasih 5 ribu, 10 ribu aja orang udah seneng. Iya. Tapi kalau udah kita naik Rolls Royce, itu jadi makanya beda. Makanya jadi udahlah, kalau memang kita nggak punya, sesuaikan standar dulu, tabunglah banyak-banyak. Begitu nanti kita udah punya, baru terserah lu. Iya itu. Tuh pun harus nginget
di sekitar kita banyak orang yang susah ya, Be. Setiap rezeki yang kita punya, Ya, pasti ada mereka. rezeki orang lain. Allah Ya. itu titipkan kepada kita Ya. supaya kita amanah. Sebab kan Allah selalu bilang, mengatakan, syukurilah nikmatku dan rezekiku, insya Allah engkau akan kutambah lagi. Tapi bila engkau kufur dan lupa, jangan lupa azabku teramat pedih dan bisa diambil lagi. Udah benar. Kita lihat, Bung Helmi, garis tangan itu menentukan. Kalau hari ini kita lihat ada seorang office boy, tapi kalau garis tangan dia konglomerat, hari tuanya jadi konglomerat. Itu benar. Ya. Tapi kalau orang yang kelihatannya lifestyle-nya gede kayak orang kaya begitu, tapi padahal dia rezekinya rezeki office boy. Ntar pada tua, nggak usah tua, mungkin 5-10 tahun lagi masuk tahanan, nipu orang kiri, nipu orang kanan. Kita lihat kan banyak kemarin tuh yang apa sih yang bikin begitu-gituan ditangkap Bareskrim atau apa. Bentar lagi gembel, bos. Jadi gelandangan. Itu garis tangan, bos. Nggak bisa dibohongin. Allah nggak bisa dibohongin, bos. Ya kan? Kalau kita cari uang dan ada ridho ilahi dan takdir kita memang sudah ada, jalan apapun, kesulitan apapun akan dihindari oleh Allah dan dikasih lapang semuanya gitu. Oke. Thank you, Pak Yusuf. Saya belajar banyak. Jadi teman-teman ya, dengar sendiri. Ini petua luar biasa. Jadi saya pernah bikin podcast ya. Orang kaya itu tidak sombong, orang sombong nggak kaya. Percayalah itu. Saya ketemu kayak beliau, orang-orang yang juga kayak beliau ya. Kayanya luar biasa, triliun. Humble, bos. Humble. Mereka tidak pamer-pamer. Ya, banyak orang mengatakan bahwa apa kekayaan itu berbisik, kemiskinan yang berteriak. Jangan kebalik kita. Ya teriak-teriak kaya gitu, apalagi memaksa diri. Pelajar bukan beliau aja, lihat saya ketemu dengan Pak Antoni Salim, saya ketemu dengan Pak Aguan, saya ketemu dengan orang-orang kaya. Ya, biasa aja. Ya, biasa aja. Di luar negeri juga gitu ya. Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, cuman baju begini doang. Ya, mereka tidak pernah menampilkan kekayaan, pada kayanya luar biasa. Dan jangan lupa loh, mereka orang yang sangat bermanfaat. Karyawannya kadang-kadang ratusan ribu. Jutaan tuh. Ya jangan dikatakan, wah mereka. Dan ini sedekahnya luar biasa. Kita tahu ya, Warren Buffett mendonasikan separuh dari kekayaannya. Mark Zuckerberg, Bill Gates dengan yayasannya. Dan ini contoh nyata nih. Semoga saya bisa menjadi seperti Bapak, Pak. Minimal berkah pada orang lainnya. Amin. Ya kalau ya rezeki itu dari Allah. Sekarang pun saya udah sangat happy banget. Insya Allah, Pak. Pokoknya kita saling doa, yang penting sehat. Panjang umur, barokah, dan kehormatan, and honor. Mulut cuma satu loh. Iya. Mulut cuma satu. Kita juga nggak bisa. Gue disuruh makan kaviar juga, di mana sih enaknya? Walaupun 1 sendok sejuta. Nggak tega. Saya makan telur pakai kecap udah nikmat banget. Pak Yusuf, makanan kesukaan apa dari kecil? Saya jujur, makan saya ini aneh. Apa? Semur jengkol. Orang triliuner semur jengkol. Iya, semur jengkol saya nggak ada di hotel bintang 5 tuh, bos. Kaki 5, bos. Kaki 5. Jadi terus itu nikmat banget deh, kalau dapat sate kambing saya masih bisa makan. Umur segini masih sate kambing? Masih bisa, sebulan sekali. Kemarin saya juga suka makan. Saya keliling kemana-mana aja. Terus saya di kantor tuh mungkin bisa ditanya ke orang-orang, saya makannya gado-gado, ketoprak. Iya, soto Lamongan. Iya. I'm oke, nggak ada masalah. Tapi yang penting harus ada kerupuk kampung. Kerupuk kampung. Yang warna putih itu? Iya, putih. Kayaknya disebut nggak ada yang mahal-mahal banget tuh. Iya, buat saya sih mahal. Itu karena kalau nggak ada itu saya rasanya susah nyarinya. Kalau di Amerika saya nggak bisa cari, mahal itu. Ada wagyu, ada ketoprak, Bapak milih yang mana? Ketoprak. Karena memang saya kalau pakai ketoprak tuh saya selalu minta empingnya sama kerupuk putih. Saya suka ambil bihunnya, saya guyurin di kerupuk, saya makan kerupuknya sama gitu. Kampungan banget caranya makan. Emang anak kampung. Tapi alhamdulillah Allah kasih sedikit rezeki kota. Bukan sedikit lagi, alhamdulillah ya. Dan keberkahan beliau luar biasa. Semoga kita bisa mencontoh ya. Jadi ya kita bicara tentang toleransi, bagaimana kita beradab, bagaimana kita bekerja keras. Jangan pamer. Jadi itu yang message luar biasa. Dan alhamdulillah cukup banyak yang mungkin, mohon maaf Pak, barangkali Bapak kaget-kaget gue nanya-nanya yang mungkin
Nggak apa-apa Pak. Jadi mungkin di Untold Story Bapak Untold boleh Story. tanya kok. Ya. Nggak ada masalah buat saya, nggak ada yang ditutupin Pak. Ya. Saya sebenarnya lagi sedih. Semalam saya lihat Insta Story. Teman main saya di Hulu Mahakam. Ya. Dia meninggal tanggal 5. Saya baru lihat dari cucunya punya Insta Story. Aduh, saya baru mau ngunjungin ke sana. Di Mahakam. Di Mahakam, di hulunya Bapak lagi. lu Samarinda ya? Samarinda. Iya, Saya betul. orang tua tuh dari Kaltim semuanya. Kaltim, iya. Dan saya lahir di Jakarta, besarnya saya di Kaltim. Tapi Kaltim bukan di Samarindanya. Kurang Di mana, lebih di Sungai Kedang Pahu di dalam. Jadi itu kalau belakangnya pantatnya tembus Panajam yang ke Balikpapan. Belakangnya. Tapi kalau Sami dari Samarinda ke Kedang Pahu, kalau naik mobil 12 jam. Sekarang udah ada mobil. Dulu naik boat, kita bisa 24 jam. Longboat gitu ya? Iya, itu. Jadi ya hidup kami sih cukup, Ya, cukup belajar banyak. Kami tinggal di Jamban, Bang Helmi, di atas Jamban. Jadi rakit kayu. Yang itu, di Kalimantan? Kalimantan. Oke. Terus kita di atas ada rumahnya pakai rumbai, ya, pakai ala-ala. Terus kalau kami mau makan, kami mau makan mewah, misalnya kornet, sarden, sama telur, kami nyebrang naik perahu. Ke seberang kampung, kurang lebih sungainya 30 sampai 50 meter. Kami dayung sendiri, kami beli. Terus kadangkala kalau duit pas-pasan, itu kami itu punya nasi doang, nggak makan sama garam. Daripada makan nasi sama garam, kami mancing. Kalau dapat udang, alhamdulillah. Tapi kadangkala udang susah dicarinya di bawah rakit tuh ya. Kami pakai sabun. Sabun dipotong kotak kecil, kaitkan ke kail pancing, kami lempar. Ikan nyamber. Itu ikan tahu ikan apa? Namanya ikan lancang. Itu ikan hulu Sungai Mahakam. Dan itu ikan makannya kotoran manusia, kotoran hewan. Pokoknya, jadi kalau kami di Jamban itu Pak, Dibuang gitu ya? itu kita di Jamban, kita mau buang air. Begitu kita belum turun udah ditungguin, begitu turun berebut semua. Tapi bener-bener, Pak Helmi percaya nggak percaya? Ikan itu manis, enaknya setengah mati. Jadi, tapi waktu kami potong, kan saya bisa masak, kami potong, bersihin isi perutnya, itu banyak kotoran. Ya udahlah, bismillah, namanya orang kagak punya. Terus kita potong-potong, iris-iris dikit, kita kasih asam, ya kan? Kita kasih garam dikit, kita goreng. Kalau di sini kayak ikan kembung gitu, kita makan. Proteinnya bagus, jangan-jangan itu protein itu jadi buat pinter dikit gitu ya. Tapi saya nggak saranin makan anak sekarang. Di Palembang juga ada ikan begitu, Pak. Ada kan, ikan lancang yang kan? rebut namanya lain. Palembang sama Kalimantan tuh kan banyak banget. Ada ikan aruan, ya ikan saruang ya. Ikan aruan gabus tuh. Gabus ya. Kita nyebutnya ikan ruan, Pak. Ikan ruan. Itu Kalau yang di nunggu di bawah jamban. Iya, ikan saluang, kita nyebutnya seluang ya. Yang kecil-kecil ya. Iya itu. Itu manis tuh ikan tuh. Enak banget, crispy. Makannya protein. Itu daur ulang, muter. Daur ulang tuh. Saling memakan. Tapi emang kita mandi pun di situ, masak di situ. Tapi airnya dulu ngalir. Dulu masih bening. Air itu di samping Kedang Pahu. Itu kalau sore ada hiburan khusus. Ikan lumba-lumba sungai, pesut. Ya. Mahakam tuh suka menari-nari di situ. Jadi kami kalau sore nontonin pesut aja di situ. Lompat-lompat ya. Iya, karena pesut akhirnya jadi pesat jalannya. Oke, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye, semoga kita mendapatkan manfaat yang luar biasa.